Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Tawarik 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Mika bin Yimla yang berhadapan dengan Raja Ahab dan Raja Yehuda Yosafat. Ahab menginginkan kemenangan dalam peperangan melawan Ramot Gilead dan meminta petunjuk dari nabi-nabi palsu yang hanya berbicara hal-hal yang menyenangkan baginya. Namun Yosafat meminta seorang nabi Tuhan yang sejati, sehingga Mika dipanggil. Ayat ini menunjukkan keteguhan seorang nabi Mika yang tidak mau berbicara sesuai keinginan manusia, tetapi hanya menyampaikan firman Allah. Ini mencerminkan peran seorang nabi sejati dalam Perjanjian Lama sebagai juru bicara Allah yang harus setia menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi tekanan dari penguasa atau masyarakat. Saudara-saudara, ayat ini menekankan otoritas firman Allah yang lebih tinggi daripada kehendak manusia. Mika adalah contoh bahwa seorang utusan Allah tidak boleh dikendalikan oleh keinginan duniawi, melainkan harus taat pada kehendak Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kita pada ajaran Yesus dalam Perjanjian Baru yang selalu berbicara dan bertindak sesuai dengan kehendak Bapanya. Yohanes 12 ayat 49 sampai dengan 50. Bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini dalam kehidupan seperti Mika sebagai seorang hamba Tuhan, yakni menjadi orang yang setia pada kebenaran. Mika mengajarkan bahwa umat Tuhan harus berani menyampaikan dan mempertahankan kebenaran firman Tuhan meskipun menghadapi tekanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi situasi di mana orang-orang menginginkan kita berkata atau bertindak demi kepentingan mereka. Tetapi saudara-saudara, kita harus tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan. Menolak tekanan dunia. Dunia seringkali menekan kita untuk mengikuti arus mayoritas. Bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mari belajar seperti Mika. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan yang benar. Meskipun tidak populer. Kita tidak jadi populer, bahkan mungkin kita ditolak, baik dalam lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat. Mendengarkan suara Tuhan, bukan hanya suara mayoritas. Raja Ahab lebih suka mendengar nabi-nabi palsu yang mengatakan hal-hal yang ingin ia dengar. Tetapi itu bukanlah kehendak Tuhan. Ini menjadi pengingat bagi kita, saudara-saudara, untuk tidak hanya mencari jawaban yang menyenangkan hati kita, tetapi sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Lalu menghidupi firman Tuhan dalam perbuatan. Tidak cukup hanya mendengar dan mengerti firman Tuhan, saudara-saudara, tetapi kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Mika yang tetap teguh menyampaikan pesan Tuhan, meskipun beresiko. Kita juga dipanggil untuk hidup dengan integritas sebagai saksi Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 19-20 mengatakan demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Saudara-saudara, seperti Mika, Petrus dan Yohanes menolak untuk tunduk pada tekanan manusia
dan tetap setia menyampaikan firman Tuhan meskipun berisiko ditangkap atau dihukum, bahkan dianiaya, bahkan tidak populer. 2 Tawarik 18 ayat 13 mengatakan adalah panggilan bagi setiap umat percaya untuk tetap setia kepada firman Tuhan dan tidak tergoda untuk mengikuti keinginan manusia. Dalam dunia yang sering kali mengutamakan kenyamanan dan kompromi, kita harus berani seperti Mika menyuarakan kebenaran Tuhan tanpa takut akan konsekuensinya. Kiranya kita semakin teguh dalam iman dan setia kepada kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.